Terima kasih masih bersama YPB Movie. Dragon Ball Ultra Vegito akhirnya sudah rilis kembali dengan sangat seru. Jadi cerita kita berlanjut dengan pengungkapan gila teknik kartu andalan Piccolo. Setelah pertempuran panjang dan sulit selama berjam-jam, dengan mengangkat tangannya, Namekian dewa itu sepenuhnya bisa memulihkan kesehatan dan pakaian dirinya sendiri serta Omni Vegito kembali pulih. Tidak ada luka atau goresan pada mereka saat keduanya meregangkan kuku jari dan leher, seolah-olah mereka baru saja keluar dari garis produksi. Mereka menatap lurus ke arah lawan mereka yang terperangah melihat keberhasilan mereka dalam sembuh. Omni Vegito berpikir rahasia Piccolo sekarang sudah terbongkar, tapi cara yang luar biasa untuk menunjukkannya. Dia merasa mereka hampir abadi dengan kekuatan Piccolo ini, apalagi yang bisa diharapkan orang-orang itu. Dan dia yakin sepertinya Dewa Naga di multiverse lain tidak akan tahu cara menggunakan benar-benar kekuatan mereka. Coral menanyakan pada Sippa apa yang sebenarnya telah mereka lakukan. Karena dalam kejutan dan ketakutan, keduanya mulai melangkah mundur. Coral dan Sippa dalam kondisi babak belur tidak akan bisa mempercayai sihir yang baru saja mereka saksikan. Kedua lawan mereka yang hampir dikalahkan sekarang tiba-tiba kembali dalam keadaan yang lebih baik daripada saat awal. Dan dengan mulut terbuka terengah-engah, Sippa sangat penasaran bagaimana hal seperti ini bisa terjadi. Energi mereka lebih tinggi dan yakin dua orang itu hampir kehabisan tenaga. Seharusnya mereka sudah memenangkan pertandingan ini sejak awal, tapi sekarang Coral yang sama kecewanya menyadari bahwa manusia Namekian itu telah memulihkan keduanya kembali pada kekuatan penuh. Coral baru tahu ternyata Piccolo bukanlah sembarangan serangga, dan akhirnya mengakui bahwa Piccolo sepertinya adalah Dewa Naga. Padahal Coral kira kalau para dewa itu hanya bertanggung jawab untuk menciptakan bola pengabul keinginan, tapi yang satu ini kenapa bisa mengabulkan keinginan itu sendiri tanpa bola naga? Mendengar hal itu membuat Sippa makin penasaran apakah makhluk orange itu adalah Dewa Naga. Jika begitu, Sippa marah pada Coral mengapa dia tidak menghentikannya lebih awal. Dan segera setelah mendengar ini, Sippa tampak terkejut. Dia segera memutar kepalanya ke arah rekannya dengan cepat. Tapi sambil menggertakkan mulutnya, Coral menjelaskan dengan enggan bahwa dia sudah mencoba mengalahkannya. Tapi entah bagaimana, tidak hanya Piccolo bisa mengabulkan keinginan seperti itu, Dewa Naga itu juga bisa bertarung dengan sangat lincah. Kekuatannya tidak jauh berbeda dengan yang lainnya. Sepertinya Piccolo bukanlah seorang Dewa Naga biasa. Piccolo yang mendengar hal itu membenarkan Coral tentang satu hal, kalau dia memang bisa bertarung. Dia sudah bertarung jauh sebelum dirinya menjadi dewa. Tapi sejauh mendekati Vegito, Piccolo tegaskan mereka berdua tidak tahu apa-apa. Sebagai pujian untuk dirinya sendiri dan rekan setimnya, Namekian itu kemudian mulai berjalan ke arah mereka berdua dengan santai. Tapi kemudian beralih pada kecepatan yang sangat luar biasa, yang bahkan tidak bisa diikuti oleh siapapun. Hanya sedetik kemudian, Dewa Naga Piccolo sekarang berada tepat di tengah-tengah Coral dan Sippa. Keduanya sontak membeku, lumpuh dalam ketakutan, tidak mampu bergerak, terkejut karena mereka tidak bisa mendeteksi Namekian itu sampai semuanya terlambat. Piccolo menyarankan jika Sippa tidak keberatan, maka pergilah cari tahu sendiri tentang kekuatan Vegito. Sekarang, soal Sippa bukanlah apa-apa baginya. Dengan pukulan tangan belakang yang paling sederhana, Piccolo yang sepenuhnya dapat memukul Sippa menjauh, meninggalkan Dewa Naga itu sendirian dengan Coral sekali lagi. Sippa sekarang benar-benar tidak hidup sesuai namanya, dan kemudian terpental cepat melintasi panggung turnamen, sampai akhirnya mendarat seperti kantong sampah yang menabrak lantai dengan dagu esnya terseret. Di sini, Omni Vegito ucapkan terima kasih atas kiriman Sippa ke tempatnya, dan harus dia katakan Piccolo bisa saja menangani paket itu sedikit lebih lembut. Karena Omni Vegito tidak ingin peniru Frieza ini hancur berantakan, bahkan sebelum dia mendapat kesempatan untuk bermain dengannya. Sambil berdiri dengan tangan bersilang, menunggu dengan senyuman mengancam, Omni Vegito siap untuk menyelesaikan ronde ini. Tangan kirinya sekarang sepenuhnya sembuh dari kerusakan sebelumnya dan sekarang siap untuk menyerang. Sementara Piccolo memberitahu Coral bahwa Coral telah melakukannya dengan baik, tapi saatnya Coral kembali ke pekerjaan hariannya. Coral sontak penasaran dengan apa yang Piccolo maksud. Piccolo memberitahu bahwa Coral adalah serangga sesungguhnya. Tapi setelah komentar merendahkan dari Namekian itu, bahkan dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, api kemarahan Coral berkobar liar saat pembuluh darah tiba-tiba muncul di kepalanya. Dalam upaya terakhir yang bahkan tidak bisa kita antisipasi tepat ke wajah Piccolo,
Coral menembakkan sinar energi berkecepatan cahaya yang menembus langsung tubuh Namekian dewa itu. Piccolo nggak menyangka Coral masih punya kekuatan sebanyak itu di dalam dirinya. Tapi mengerikannya, meskipun telah mendapatkan tubuh baru yang segar, Piccolo sekali lagi dibiarkan dengan lubang darah yang menganga di dadanya saat darah menetes dari mulutnya juga. Piccolo benar-benar terkena serangan yang sangat telak. Namun, Piccolo tegaskan serangan Coral sangat sia-sia. Piccolo tiba-tiba tersenyum lagi, seolah-olah telah berakting kesakitan. Kemudian, Piccolo mengangkat jarinya ke samping. Sampai dengan jentikan jari, Dewa Naga Piccolo akan sembuh sempurna lagi. Pakaiannya kembali pada kondisi bersih juga, di mana versi Piccolo ini benar-benar makhluk abadi yang tidak bisa dikalahkan. Coral terkejut dan penasaran bagaimana 7 bola keinginan menjadi sia-sia. Piccolo sekarang memiliki kemampuan keinginan tanpa batas dan dia mengerti bagaimana ini bisa terjadi. Coral merenungkan kemampuan yang sangat aneh itu karena itu adalah jenis yang secara layak bahkan bisa meminta kemenangan atas siapapun di turnamen ini. Meninggalkan petarung itu benar-benar bingung. Tapi sambil menikmati setiap momen ini, Piccolo berkata kalau dia tidak akan meragukan kekuatan bola naga super. Bola naga punya kekuatannya sendiri yang jauh melampaui ini. Sementara dia hanya memiliki jenis keinginan yang bahkan bisa dicapai oleh bola naga bumi. Tapi Piccolo sangat menghargai pujian dari Coral. Meski begitu, Piccolo meminta izin untuk sekarang membalas semua ucapannya. Begitu pertukaran ini selesai, waktu Coral sudah habis. Piccolo menerjang cepat untuk melakukan serangannya. Dia lurus ke arah Coral yang berteriak ketakutan itu. Serangan pertamanya adalah melepaskan pukulan supernya yang sangat kuat langsung ke pipi Coral. Berikutnya, menggunakan tangan kanannya untuk memukul Coral tepat di perutnya. Dan dampak dari serangan itu bahkan sampai mengguncang seluruh arena. Coral sontak panik karena tidak bisa menghentikannya. Hanya harus menerimanya. Setiap serangan dari Piccolo berkekuatan penuh ini membuat Coral terkapar tanpa arah, mengeluarkan lebih banyak cairan dalamnya. Selanjutnya, menyapukan tangannya ke atas untuk pukulan tangan belakang di bawah dagu lawan. Dia mengirimnya jatuh telentang tiba-tiba. Coral hanya bisa meminta maaf pada Akobel dalam situasi ini. Bahkan, upaya lemah dan gemetar Coral untuk berdiri hanya berumur pendek ketika dari kejauhan Piccolo sudah bergerak maju lagi. Dan sayangnya bagi Coral, gerakan berikutnya ini adalah yang terakhir yang harus dilakukan Dewa Naga itu. Dalam sekejap dengan akselerasi dan momentum yang tak terbayangkan, sebuah tendangan terbang datang dan menghantam tepat di dada Coral. Menembusnya begitu dalam seolah-olah Piccolo hanya memiliki setengah kaki. Coral dihempaskan menjauh seperti roket melintasi panggung dan menabrak dinding arena sendiri. Tapi saat dia mendekat ke tepi, segera terlihat itu memang diarahkan dengan sempurna ke posisi tertentu. Sampai akhirnya Coral mencapai tempat peristirahatan terakhirnya, di mana dia berakhir di sebuah kursi tuannya sendiri. Dia berada tepat di sebelah dewa tuannya, yaitu Akobel. Sekarang Coral tidak lagi sadar dengan hal itu dan hanya mengeluarkan suara rintihan yang keluar dari tubuhnya. Kemudian Coral langsung berubah kembali dan sekarang benar-benar kalah. Sambil perlahan-lahan memutar kepalanya sedikit ke samping menatap petarungnya yang jatuh pingsan, Akobel nampak menyimpan amarah kekesalan yang sangat besar kali ini. Akobel menyebut Coral dan Kastil bahwa mereka adalah binatang yang sudah merusak segalanya. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan kemarahan yang bergejolak keras. Dengan tatapan saja, semuanya sudah tahu bahwa 1000 kutukan telah diberikan oleh Akobel dalam keheningan. Pada titik ini, Akobel akan berteriak sangat keras, sekali lagi dengan lebih banyak kemarahan daripada sebelumnya. Akobel memberitahu Sippa bahwa sekarang sudah selesai dengan permainan. Dia ingin Sippa bersungguh-sungguh karena dia tidak ingin kalah di sini. Akobel hanya akan terus berteriak agar Sippa melepaskan semua segel kekuatan di tubuhnya. Mendengar ini bahkan dari tanah, Sippa mempertanyakan kata-kata itu. Dia penasaran apakah Akobel benar-benar yakin dengan ucapannya ini. Akobel tegaskan, dia mengatakan apa yang dirinya katakan. Sippa dan Coral sudah mempermalukannya, jadi ini adalah hal terakhir yang bisa Sippa lakukan untuk menebus segala kesalahannya. Dan Akobel tegaskan itu adalah tindakan kehormatan terakhir Sippa untuknya. Akobel tidak peduli jika imbalannya adalah kematian, tapi Sippa harus menunjukkan apa yang sebenarnya bisa Sippa lakukan sekarang. Tidak ada lagi batasan dan Akobel ingin Sippa menunjukkan potensi penuhnya sekarang juga.
Di saat Akobel mengatakan ini, tangannya masuk dalam posisi aneh. Dengan tampilan dekat, Akobel akhirnya berkata bahwa dia melihat ini seolah Sippa bahkan punya pilihan. Dia ucapkan selamat tinggal pada Sippa dan ingin Sippa membuat mereka semua terpukau untuk terakhir kalinya dengan kekuatan legenda Iblis Pros. Tunjukkan pada mereka semua kekuatan es hitam yang sesungguhnya. Dan seperti yang dikatakan Akobel tanpa suara dalam masalah ini, ironisnya tubuh Sippa sesaat membeku diam, sampai tiba-tiba sebuah tekanan meledak dari tubuhnya. Tubuh es itu sendiri mulai mengatur ulang dan berubah ukurannya. Mulutnya terbuka lebar, berteriak dengan raungan mematikan, mata merahnya sekarang bersinar, seolah energinya baru saja meledak dari rongga matanya. Selain itu, nada teriakannya menjadi lebih jahat setiap detiknya. Dengan kekuatannya yang meningkat, warna sekarang menjadi sangat gelap bersamaan dengan kepalanya yang mulai memanjang pada level predator. Akhirnya, warna gelap itu sekarang menjadi es yang benar-benar hitam pekat saat tubuh Sippa terus berubah bentuk. Kepalanya semakin tumbuh lebih panjang, bahunya menjadi bilah, sementara dadanya menyempit ke dalam. Di atas kepalanya tampak muncul sebuah tanduk persis seperti Omni Pegito, hanya kali ini terbuat dari es gelap yang mematikan. Sippa menyampaikan pada Akobel bahwa dia akan memenangkan ini untuknya. Sampai akhirnya, Sippa yang dulunya pria tampan dengan rambut panjang, sekarang benar-benar menjadi makhluk yang mengerikan. Kekuatan sejati Iblis Pros atau harus dikatakan Iblis Es kini terangkum dalam bentuk es hitam ini. Sekarang Sippa lebih kuat dari gabungan koral dan dirinya yang dulu. Omni Pegito sontak terkejut melihat perubahan lain Sippa. Pegito mengakui kekuatannya bahwa Sippa memang punya potensi yang sama dengan Frieza. Bahkan lebih besar lagi yang mungkin Sippa ini melampaui leluhur Frieza sekalipun. Dan dari bentuk hitam itu, Omni Pegito penasaran apakah Frieza mampu melakukan ini juga. Tapi saat Omni Pegito bertanya-tanya seberapa besar bakat Sippa ini, Iblis Pros itu sudah melesat lurus ke depan dengan kecepatan luar biasa. Sepanjang jalan seperti kelelawar keluar dari neraka, yang dilakukan makhluk ini hanyalah berteriak. Omni Pegito berpikir Sippa juga tidak pengecut seperti Frieza. Jadi dia akan menerima tantangan Sippa sekarang. Omni Pegito mengingatkan kalau dia sudah punya 2 tangan lagi untuk digunakan kali ini. Jadi ini tidak akan berjalan berbeda seperti yang Sippa pikirkan. Omni Pegito benar-benar tidak terlihat ketakutan sedikitpun. Pertempuran 1 lawan 1 pun berlanjut. Mengapa Pegito begitu percaya diri? Mungkin karena Dewa Naga penyembuh Piccolo sekarang sudah selesai dengan koral dan cuma menonton sebagai cadangan. Jadi, jika sampai Pegito kenapa-napa, maka Piccolo bisa menyembuhkannya lagi. Piccolo sampaikan dia mungkin sudah selesai duluan pada akhirnya, tapi setidaknya dia mendapatkan tontonan. Seperti tahu betul dirinya sendiri, dengan senyumannya, Piccolo memberitahu bahwa tidak ada tekanan sekarang. Apapun yang terjadi, Piccolo akan ada di sini untuk memperbaiki keadaan. Tapi saat Sippa mendekat, segera dia menghilang bahkan sebelum menyentuh Pegito. Membingungkan Omni Pegito seketika yang padahal sudah mempersiapkan dirinya untuk pertempuran. Dan saat kita melihat kemana Sippa sebenarnya pergi, itu tidak lain adalah tepat di depan Piccolo. Tidak hanya itu, di depannya Piccolo yang terpaku, nampak tidak bisa melakukan gerakan apapun. Sippa mengarahkan telapak tangannya langsung ke wajah Namekian itu. Sippa tegaskan, Piccolo adalah masalah besar di sini. Sippa akan menyelamatkan semua orang dari masalah ini. Seketika, menggunakan kemampuan khususnya, Sippa mengatakan kata beku yang sontak membuat Piccolo membeku sepenuhnya, terbungkus dalam balok es padat. Pandangan terpaku itu tetap di posisi sempurna dan tidak lagi dapat melakukan apapun. Sippa tegaskan, es ini bukan dari bahan biasa karena menggunakan bahan yang sangat khusus. Segera kemudian, tanpa mengambil resiko, Sippa mengangkat tangannya lurus ke atas, siap untuk memukul balok es itu untuk menghancurkannya menjadi sejuta keping. Saat Pegito menyadari Piccolo akan dihancurkan, Omni Pegito segera berlari seketika dengan tergesa-gesa lurus ke arah Sippa. Dia mencoba mati-matian untuk menangkapnya tepat sebelum semuanya terlambat. Tapi menilai dari jaraknya sekarang antara tangan Sippa dan seberapa cepat tangannya bergerak, akan membutuhkan sesuatu yang sangat cepat untuk mengejarnya sekarang. Dengan serangan yang hampir seperti pedang energi ini dan beberapa inci lagi dari wajah Piccolo, tentu saja tidak akan ada waktu bagi Pegito untuk menghentikannya. Tidak ada perubahan ekspresi dari Namekian yang membeku itu dan pandangan awal keterkejutannya. Tapi tiba-tiba, tepat pada waktunya, sesuatu yang sangat cepat tiba dalam bentuk Pegito yang muncul menghentikannya. Omni Pegito yang sangat luar biasa itu kemudian datang melaju kencang
melepaskan tendangan samping tepat ke sisi Sippa. Tangan Sippa dipaksa tergelincir dan sama sekali tidak lagi mengarah pada balok es Piccolo. Dan pada saat dampak ini berpengaruh, Sippa kemudian akhirnya terlempar kembali ke tempat asalnya. Meski begitu, Sippa tegaskan bahwa Vegito terlambat juga karena Piccolo tidak akan mencair sampai dia mati. Sambil melihat ke bawah dengan lidah menjulur, Sippa merasa aman dalam pikiran bahwa Piccolo penyembuh yang abadi telah disingkirkan. Sampai kemudian, tepat di belakangnya sebuah gunung besar es murni muncul, tapi bukan tanpa tujuan. Dengan menjepit tangan dan kakinya langsung ke atasnya, Sippa menggunakan permukaan es sebagai bantalan darurat untuk menghentikan dirinya bergerak lebih jauh. Tapi saat dia mendongak, bantalan ini hanya akan menjadi sasaran empuk bagi Omni Vegito. Karena di depannya sekarang ada sinar besar energi biru yang sangat dikenali milik Omni Vegito. Dan persis seperti itu dengan wajahnya yang diterangi dan tidak ada kesempatan untuk menghindar, Sippa kemudian akan terhantam dan hancur langsung melalui dinding esnya sendiri saat sinar itu menghantamnya dan menghempaskannya. Kembali pada Vegito dengan tangannya di posisi Kamehameha, akan tahu sekarang bola laser itu dia tembakan dengan penuh semangat. Dengan Sippa sekarang berada dalam bentuk akhir, hampir seketika Vegito merasa puas dengan Sippa yang diledakkan. Tapi sebelum itu bahkan bisa meledak, dari asap di belakang Vegito, sosok mengerikan Sippa akan menyerbu keluar lagi. Dia menyerang Omni Vegito langsung dengan kecepatan tinggi. Dia menghantamkan kepalanya langsung ke tanah untuk dampak kekerasan. Tapi dalam pertempuran berkecepatan tinggi ini, Omni Vegito sontak dibuat terkejut lagi saat menyadari objek runcing tajam sekarang mengarah padanya, dan sayangnya pada titik yang paling rapuh. Benda itu menghantamnya dengan menusuk langsung ke mata Omni Vegito, menghancurkannya secara permanen. Bagaimanapun, Omni Vegito tidak memiliki kemampuan regenerasi sendiri di sini. Yang bisa dilakukan Omni Vegito sekarang adalah hanya menjerit kesakitan. Tapi dia tidak akan hanya tinggal di tanah, dan dengan cepat sebagai balasan, Omni Vegito akan melompat menjauh. Rupanya, yang menghancurkan sebelah mata Omni Vegito adalah ekor Sippa. Omni Vegito menjadi marah dengan apa yang telah Sippa lakukan. Beraninya Sippa melakukan ini padanya. Yang bisa dilakukan Vegito pada titik ini sekarang hanyalah memegang matanya yang sekarang mengeluarkan darah. Tapi Sippa tidak akan peduli dengan kata-kata marah Vegito sama sekali. Dia berteriak keras, menciptakan bola energi kuat di depan keduanya yang tampak seperti dihasilkan dari suaranya saja. Vegito menjadi semakin jengkel dengan apalagi yang sebenarnya bakalan Sippa lakukan. Dan sebelum Vegito yang masih pusing bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, Sippa tanpa pandang bulu akan menembak dari jarak dekat lagi ke wajah Omni King. Seluruh keberadaan Vegito tampak hilang dalam laser energi terang yang melesat dengan sangat luar biasa. Saat kita akan segera melihatnya, Vegito dihempaskan tinggi menjauh ke dalam ruang angkasa di atas arena turnamen. Dan saat kita melihat Sippa dengan napas lelahnya, kita juga akan menyadari bahwa tiba-tiba ada guntur dan kilat di langit. Sippa penasaran apakah laser energinya yang sudah melakukan itu. Awalnya Sippa secara naif berpikir itu karena serangannya sendiri. Tapi sayangnya saat asap mulai menghilang, tiba-tiba di kejauhan sebuah pemandangan yang sangat akrab akan terlihat, setidaknya akrab bagi Sippa. Energi iblis besar Omni Vegito sudah dipanggil, dan makhluk di atasnya sudah mengisi bola energi ilmu hitam dukun kendi yang sama yang hampir memusnahkan koral sebelumnya. Dan tentu aja persis seperti sebelumnya, itu akan menembakkan bola energinya lagi. Tapi sekarang tampak bahkan jauh lebih besar dan lebih kuat daripada sebelumnya. Namun menilai dari ekspresi Sippa, iblis es itu tampak tidak akan khawatir sama sekali. Sambil dengan cepat mengangkat kedua tangannya ke udara, dinding es raksasa lain miliknya akan dihasilkan lagi, satu yang lebih tebal dan bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Sepertinya Sippa telah membuat tameng besar untuk menahan bola energi Vegito yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ledakan besar akhirnya meletus, di mana itu adalah pertarungan bola energi melawan dinding es milik Sippa yang secara mengejutkan akan bertahan setidaknya sampai setelahnya, di mana meskipun Sippa masih terlindungi dan berdiri, gunung itu sekarang hancur menjadi potongan-potongan kecil yang ukurannya tidak begitu berbeda dengan yang menampung Piccolo. Di sisi lain, Kastil menjadi penasaran apakah petarung Akobel benar-benar telah membalikkan keadaan ini. Kekuatannya tentu luar biasa untuk bertahan melawan serangan Omni Vegito yang seperti itu. Dengan mata optimis, Kastil akan tertarik ke dalam pertempuran bahkan lebih dari kita. Tapi segera pertempuran akan kembali ke tanah saat sepasang kaki dan tangan kemudian akan tampak mendarat. Namun
tidak di panggung berubin turnamen yang kita kenali. Saat keduanya tampak berdiri berseberangan, medan perang sekarang sepenuhnya bersalju dan es, konsekuensi dari pertukaran energi dan ledakan sebelumnya. Sipa tegaskan, sekarang Omni Pegito berada di wilayahnya. Serangan Pegito sebelumnya hanya mengizinkannya untuk menciptakan suasana ini lebih cepat. Pemanggilan esnya ini melayani lebih dari satu tujuan. Jadi sekarang dia akan mengakhiri ini. Luar biasanya sekarang Sipa akan menjadi lebih kuat. Tubuhnya sekarang mengeluarkan lebih banyak aura saat level kekuatannya akan naik lagi. Pada saat ini, Pegito akan mulai mempertimbangkan pilihannya, berpikir bahwa ini tidak baik. Siapa yang tahu seberapa gila pertarungan ini nantinya. Omni Pegito merasa beruntung ledakan itu tidak menghancurkan Piccolo dan dia sekarang masih membeku. Pandangan cepat kembali pada Piccolo akan menunjukkan memang dia masih di sana. Tapi dengan retakan mulai terbentuk dari es yang membungkusnya. Omni Pegito tegaskan Sipa telah merusak kejutan besar yang ingin dia simpan untuk mengalahkan Ultra Pegito. Meskipun menjengkelkan, tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang jika tidak menggunakan kekuatan itu? Membuang waktu lebih lama di sini hanya akan membuat dirinya kehilangan Piccolo. Jadi Omni Pegito tegaskan kalau dia tidak akan kehilangan temannya untuk memenangkan turnamen ini. Karenanya Omni Pegito berharap kalau Ultra Pegito sedang tidak melihat pertarungan ini sekarang. Karena jika melihat, dia yakin Ultra Pegito akan panas dingin melihat kekuatannya. Begitu selesai mengatakan ini, dalam satu sentakan Omni Pegito kemudian akan menghantamkan kedua kakinya ke tanah. Sebelum dengan raungan iblisnya yang luar biasa, Omni Pegito sekarang akan mulai memperkuat dirinya sendiri. Kekuatannya meningkat dalam ukuran terus-menerus, sampai akhirnya seluruh panggung salju yang telah dibangun Sipa mulai mencair dan menguap dalam sekejap karena panas yang tercipta. Peningkatan kekuatan sekarang mulai menghapus sebagian besar dari apa yang tersisa di arena. Akobel yang menonton akan menjadi panik lagi dan terkejut dengan apa yang dia rasakan ini. Dia nggak menyangka kalau petarung milik kastil ini mencoba menentangnya. Jadi, Akobel memerintahkan Sipa agar jangan hanya berdiri di sana. Bunuh Omni Pegito sekarang selagi dia masih diam, jangan biarkan dia bertransformasi. Wah, Akobel benar-benar melanggar ciri khas Dragon Ball ya, di mana setiap petarung seharusnya menunggu sampai seseorang bertransformasi dulu. Dan setelah mendengar perintah keras dan jelas ini dari dewa tuanya, dalam keadaan panik Sipa akan berbalik dan patuh. Dalam kepatuhan penuh, Sipa kemudian akan menghantamkan kedua tangannya tepat ke tanah, dan segera beberapa gunung es akan muncul. Sekarang banyak es sebesar yang sebelumnya dan mereka semua akan mengelilingi peningkatan kekuatan Pegito dan menutupnya lebih rapat. Bahkan Omni Pegito yang sedang memperkuat dirinya ini menyadari bahwa dia sekarang dibayangi dan terjebak persis seperti Piccolo. Hingga dengan suara debum, Omni Pegito kemudian akan terkurung. Dan dengan satu kelelahan lagi, Sipa sekarang akhirnya akan berdiri sendirian di medan perang. Sipa berpikir dia hanya punya beberapa detik tersisa sebelum bentuk ini membunuhnya. Tapi Sipa telah melakukan apa yang Akobel minta. Sipa menyampaikan pada Zeus bahwa pertempuran ini sudah berakhir. Bahkan dalam kematian yang pasti, tampaknya Sipa akan merasakan kegembiraan karena setidaknya telah menyelesaikan misinya atau setidaknya mengira dia melakukannya. Jadi konsekuensi Sipa menggunakan perubahan terakhir ini adalah kematiannya. Tapi kurang dari semenit kemudian kilatan petir putih akan meledak keluar dari es ke langit tapi tanpa merusak apapun. Menonton saat cahaya terang ini menerangi segalanya, Sipa hanya akan melihat itu mencapai awan dan menghilang hampir seolah-olah pertunjukan kembang api. Dan tidak banyak alasan untuk khawatir sampai Sipa akan dipukul langsung di wajahnya oleh tangan putih yang tampak tidak seperti petarung manapun yang muncul sejauh ini. Sipa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Hingga kemudian muncul kembali dengan kulit putih sepenuhnya dengan 3 tanduknya sekarang, 2 sayap dan banyak fitur mengerikan lainnya. Gen Iblis akan diaktifkan sepenuhnya pada Omni Pegito. Saiyan pertama dalam seri ini yang berhasil melakukannya, dan yang kedua hanya menunjukkan penguasaan penuh setelah Kazuya. Sambil berdiri dengan senyumannya, Omni Pegito mendaratkan pukulan langsung ke wajah Sipa yang mengigau. Omni Pegito ingin tahu siapa di antara mereka yang mengira bisa menentangnya sekarang. Dia penasaran apakah Ultra Pegito menontonnya dan menegaskan bukankah inilah yang diimpikan Pegito asli. Ultra Pegito yang memang menontonnya nampak terkejut melihat gen iblis Omni Pegito. Pegito asli nggak menyangka bahwa Omni Pegito melakukannya sebelum dia.
Sebagai panel pemisah yang menakjubkan, hanya Devil Gen Omni Pegito yang tersenyum dan ketawa, dengan Ultra Pegito sebaliknya menjadi panik. Pertanyaannya adalah apakah Pegito asli sendiri bisa melakukan ini juga, atau apakah bakat tertinggi dari Omni Pegito begitu besar untuk pernah dicapai oleh Pegito? Kita akan segera tahu kelanjutannya minggu depan ya. Jadi buat yang penasaran, pantengin terus aja channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.